Hai guys, balik lagi di channel Tristan dan Asira. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang diangkat dari kisah nyata. Cerita dalam film ini dapat membuat Anda geleng-geleng kepala dan berpikir apakah ini benar-benar terjadi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Our Father yang dirilis pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang dokter kandungan yang menggunakan cairannya sendiri untuk membuat hamil pasiennya. Hal ini dialami oleh seorang wanita bernama Jacob Ballard. Hal ini bermula dari Jacob yang menyadari kalau tidak ada kemiripan dengan anggota keluarganya. Membuat Jacob melakukan sebuah investigasi dan menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata ia memiliki 94 saudara berbeda ibu. Perbuatan menyimpang itu dilakukan oleh Donald Klein, seorang dokter kandungan di Indianapolis. Wah, gila ini. Tentu saja kalian pasti penasaran ya, dengan bagaimana perjuangan Jacob mengungkap kejahatan yang dilakukan dokter itu, atau bisa dibilang ayahnya sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, jika teman-teman suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya ya guys. Oh iya, sebelumnya saya mau ngingatin kalau film ini merupakan sebuah film dokumenter. Jadi ada banyak senario yang tidak bisa kita tampilkan dan hanya membahas poin-poin kejadiannya saja, seperti tempat dan tokoh-tokoh terkait. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan yang cukup mengejutkan di mana menampilkan sebuah ruangan dokter dan dibarengin background yang agak ngeri-ngeri sedap nih guys. Kemudian kita lalu diperlihatkan dengan sejumlah kumpulan foto anak-anak yang tersusun di dinding. Begitu juga dengan sebuah salib dan beberapa kutipan dari Alkitab. Tak lama kita melihat seorang dokter yang seperti lagi apa ya nih guys. Dan film Al-Father pun dimulai. Film lalu berlanjut dengan Jacob, seorang narasumber pertama, atau bisa dibilang dia orang yang pertama kali menyadari kejanggalan tentang asal-usul orang tuanya. Semua itu bermula di saat Jacob tumbuh dewasa dan ia merasa kalau dirinya berbeda. Karena ia memiliki rambut pirang dan mata biru di keluarganya, sedangkan mayoritas keluarganya memiliki rambut hitam dan juga mata hitam. Di saat itu Jacob mulai mendesak ibunya untuk menceritakan yang sebenarnya di umur 10 tahun. Jacob pun mengetahui kalau dirinya berasal dari donor sperma. Kemudian Sin berpindah ke Debbie yang merupakan ibu dari Jacob. Di sini ia menceritakan awal mula ia menemui Dr. Klein, tepatnya hal itu terjadi pada tahun 1979. Alasannya mengunjungi Klein untuk melakukan inseminasi buatan. Hal itu dilakukan tentu saja karena suaminya memiliki masalah dengan kesuburan. Dan pada suatu hari, tepatnya di tahun 1999, Jacob mencoba untuk mendatangi klien untuk mencari alamat pendonor itu. Tapi klien tidak memberikannya dengan alasan kalau arsip ibu Jacob sudah dimusnahkan. Dan pada tahun 2014, tepatnya ketika ia berumur 35 tahun, ia memutuskan untuk melakukan tes DNA karena dia yakin kalau dirinya setidaknya punya 1 atau 2 saudara di luar sana. Tepatnya pada musim gugur di tahun yang sama, Jacob mendapat hasil tes DNA miliknya. Jacob cukup terkejut ketika mengetahui kalau ia memiliki 7 saudara yang terikat dengannya. Karena fakta yang ia temukan, akhirnya Jacob melakukan investigasinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Jacob berhasil menghubungi beberapa saudaranya dan dari pencarian yang mereka lakukan, mereka meyakini kalau Klein kemungkinan besar adalah ayah biologis mereka. Karena hal itulah, Jacob menghubungi Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan Klein. Namun, tak ada jawaban yang diterima Jacob. Bahkan, Jacob mencoba menghubungi kantor berita besar untuk mengangkat kisahnya itu. Akan tetapi hal itu juga sia-sia. Sampai pada akhirnya Jacob berhasil menghubungi seorang reporter berita yang bernama Angela melalui Facebook untuk menceritakan kisahnya itu. Satu persatu saudara Jacob berhasil ditemukan. Salah satunya adalah Julia, seorang wanita yang juga baru mengetahui hal itu melalui berita yang mulai mengangkat cerita Jacob. Pada suatu hari mereka pernah bertemu langsung dengan Klein. Tapi mereka terkejut karena Klein bersikap dingin dan tak menganggap mereka sebagai anaknya. Satu pesan yang disampaikan Klein pada pertemuan itu, yang mana Klein berkata kalau mereka tidak lebih dari 15 saudara.
Seiring berjalannya waktu, anak biologis Klein mulai bermunculan, salah satunya Matt White. Sama seperti saudaranya yang lain, Matt pun merasa shock dan kasihan dengan ibunya, karena sudah menjadi korban Klein. Pada suatu hari, Klein menghubungi Jacob dan meminta agar Jacob tidak lagi menceritakan kasus itu di depan publik. Hal itu dikarenakan klien takut akan kehilangan istri dan juga pekerjaannya, serta merusak nama baiknya. Jelas saja Jacob menolak permintaan klien tersebut. Singkatnya, Jacob menemukan fakta terbaru pada suatu waktu. Tepatnya di tahun 1963, klien yang masih muda sedang mengendarai mobilnya sampai pada akhirnya klien menabrak seorang anak gadis, yang akhirnya anak gadis itu meninggal dunia. Dan semenjak kejadian itu klien berubah menjadi orang yang sangat religius. Dan salah seorang korban menyimpulkan bahwa klien menggunakan cairannya untuk menebus kesalahannya karena sudah menabrak anak gadis itu. Dalam artian klien mencoba mengembalikan nyawa yang sudah ia hilangkan. Senario lalu berpindah ke seseorang bernama Jason, salah satu saudara Jacob yang ke-48. Ia menceritakan kalau suatu hari ia melakukan tes DNA untuk mengetahui asal-usul orang tuanya. Sampai pada akhirnya Jason menerima email dari Jacob dan berkata kalau ia adalah saudaranya. Pada suatu hari Jacob mencoba kembali untuk menghubungi Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi terhadap Klein. Tapi lagi-lagi Jacob diabaikan begitu saja. Salah satu orang Kejaksaan Agung bernama Tim Delany. Ia berkata kalau Kejaksaan Agung tidak mendapatkan unsur pidana dalam kasus ini. Itulah mengapa klien tidak dapat ditahan karena perbuatannya. Jelas saja pernyataan itu membuat para korban emosi, terutama Jacob. Namun titik terang mulai terlihat, tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 2015. Terungkap fakta bahwa klien menggunakan dokumen palsu yang ia serahkan ke kantor Kejaksaan Agung agar ia bebas dari tuduhan. Hal itu mengakibatkan klien bisa terkena pasal karena menghalangi proses penyelidikan. Pada suatu hari, orang-orang dari Kejaksaan Agung mendatangi rumah klien guna mengambil sampel DNA miliknya. Klien pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa walaupun terlihat kekesalan pada raut wajahnya dan sangat mengejutkan ternyata hasil DNA menunjukkan kalau Jacob 99.999.997% adalah anak dari Klein. Mulai dari saat itu kasus Klein pun ditindak dengan lebih serius. Singkat cerita, persidangan kasus itu pun bergulir. Jacob pun akhirnya merasa puas karena klien dapat hukuman. Walaupun pasal yang didapat klien bukan karena kasus pelecehan, melainkan kasus pemalsuan dokumen yang sebelumnya klien lakukan. Di sini Jacob diberikan izin untuk memberikan pernyataan dampak dari korban. Namun sayangnya Jacob malah memberikan pernyataan yang tak seharusnya ia ucapkan. Yang mana Tim juga sebelumnya sudah mencoret beberapa kata yang tak harus diucapkan oleh Jacob. Tapi Jacob malah mengatakannya, hal itu malah mengakibatkan Jacob kalah di persidangan sementara klien hanya mendapat hukuman percobaan dan denda $500. Kini kita sampai dengan saudara ke-61 yaitu Alison Kramer. Awalnya Alison tidak terlalu peduli dengan email yang ia terima dari Jacob. Sampai pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2019, di acara Dr. Phil, Alison mulai menyadari kebenaran begitu melihat Jacob di acara tersebut dan menceritakan kisah Dr. Klein. Klein dan film pun ditutup dengan sebuah informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 para ibu dan saudara itu berhasil meloloskan undang-undang di Indiana membuat pendonor gelap inseminasi ilegal. Setelah kejadian itu 44 dokter lain telah ditemukan menggunakan cairan mereka sendiri dan semenjak film ini dibuat ada 94 orang bersaudara keturunan Klein. Wah, bisa jadi lebih tapi ini ya, dan film pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang ingin filmnya kita bahas silahkan coret-coret di kolom komentar ya guys. Have a nice day dan jangan